Timnas Indonesia akan melakoni laga lanjutan dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun skuad Garuda berada di dalam pot terakhir pada undian kualifikasi, ini tentu tidak bisa menjadikan Timnas Indonesia sebagai tim yang boleh diremehkan. Ketua Umum PSSI bersama dengan staf kepelatihan Timnas Indonesia berencana untuk menambah daftar nama pemain keturunan yang diproyeksikan dapat tampil pada putaran ketiga besok. Namun sudah tentu penambahan pemain yang akan dilakukan akan berjalan secara berkala. Dengan kata lain, pada pertandingan pertama di putaran ketiga besok, skuad asuhan Coach Sintayong diprediksi masih akan sama dengan skuad yang sebelumnya tampil pada laga terakhir di putaran kedua kemarin melawan Timnas Filipina. Hanya terdapat beberapa perubahan di dalam daftar nama pemain seperti penambahan nama Elkan Bagot, Ramadan Sananta, dan juga Jens Raven yang akan segera melakukan sumpah kewarganegaraan. Selain itu, proses persidangan yang harus dijalani oleh calon kiper Timnas Indonesia seperti Martin Paes pun masih belum menemukan titik terang hingga saat ini. Oleh karenanya, nama Hernando berkemungkinan besar akan kembali mengamankan posisinya pada skuad inti Timnas Indonesia pada pertandingan di bulan September yang akan datang. Dan berikut ini merupakan prediksi line up Timnas Indonesia asuhan Coach Sintayong pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga di bulan September besok. Coach Sintayong berkemungkinan besar akan kembali memasang formasi dengan menggunakan 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan kembali diisi oleh Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Sidang yang harus dijalankan Martin Paes yang belum juga dimulai membuat nama Hernando berkemungkinan besar akan kembali menjadi kiper utama dari skuad Garuda Senior. Meskipun pada laga terakhir kemarin nampaknya Hernando masih belum bisa bangkit dari blunder yang dirinya lakukan saat melawan Timnas Irak. Namun tentu diharapkan dengan jangka waktu yang cukup panjang ini dapat mengembalikan performanya di dalam lapangan. Hernando merupakan sosok kiper yang pada tahun ini paling banyak tampil dalam kompetisi tim nasional di semua golongan umur. Dirinya selalu mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih untuk bisa menjadi sosok penjaga garis pertahanan Timnas Indonesia. Sehingga pada lanjutan laga di putaran ketiga pada bulan September yang akan datang, kiper asal Persebaya Surabaya yang satu ini pastinya akan kembali masuk ke dalam jajaran 11 pemain utama di dalam pertandingan. Sedangkan pada posisi pemain belakang, Coach Sintayong akan memainkan 3 nama pemain seperti dengan memasang nama Jay Itzes, Justin Hubner, dan juga Rizky Ridho. Jordi Amat yang pada laga sebelumnya mendapatkan kartu merah telah dipastikan akan digantikan dengan Jay Itzes sebagai pemain bertahan. Jay Itzes yang baru saja membawa timnya lolos ke kasta tertinggi Liga Italia tersebut pastinya kini tengah dalam performa terbaik dan siap melakukan pertandingan ketiganya bersama Timnas Indonesia. Jay Itzes akan berperan sebagai sosok penjaga garis pertahanan Timnas Indonesia yang akan membantu penjaga gawang jika tim lawan berhasil masuk ke dalam area pertahanan. Sementara itu Justin Hubner dan juga Rizky Ridho akan kembali tampil pada laga melawan Timnas Filipina. Kemampuan yang keduanya miliki pada pertandingan di level tertinggi pastinya akan menjadi modal berharga yang dapat membantu skuad Garuda memetik hasil maksimal pada laga ini. Dengan komposisi dari ketiga pemain muda tersebut, pastinya garis pertahanan Timnas Indonesia akan semakin tebal dan tim lawan akan cukup kesulitan melakukan serangan dari berbagai sektor di dalam lapangan. Sandy Walsh. Setelah Sandy Walsh dapat tampil maksimal pada laga melawan Irak kemarin, nampaknya nama sang pemain akan kembali diturunkan oleh Coach Sintayong saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Filipina. Sandy Walsh kini juga telah berupaya maksimal untuk mengerti skema permainan dari Coach Sintayong. Beberapa kali dirinya bisa berada di daerah pertahanan lawan untuk membantu skema penyerangan. Namun Sandy Walsh juga tidak melupakan tugas utamanya sebagai sosok pemain bertahan yang bergerak di sektor sayap. Pada laga melawan Timnas Irak kemarin, Sandy Walsh telah membuktikan bahwa dirinya memang layak untuk masuk sebagai pemain utama dari skuad Garuda dan memberikan variasi yang sangat baik di dalam lapangan. Pemain asal KV Mechelen yang satu ini pastinya akan berusaha keras untuk bisa membawa Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan bermain maksimal pada laga terakhir di tanggal 11 Juni mendatang. Calvin Verdong pada debutnya bersama Timnas Indonesia pada laga terakhir putaran kedua melawan Timnas Filipina, pastinya membuat Coach Sintayong menaruh harapan besar kepada sang pemain untuk bisa kembali tampil pada putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Calvin Verdong dapat menjadi sosok sayap kiri bertahan yang sangat baik dan mampu menunjukkan bahwa dirinya memiliki kelayakan untuk bisa tampil reguler bersama Timnas Indonesia. Dirinya dapat tampil dengan pergerakan yang efektif dan juga mampu melakukan kerjasama tim dengan sangat baik.
Selain itu, kemampuannya dalam memberikan umpan yang akurat juga dapat menjadi nilai tambah dari sang pemain untuk bisa memberikan dampak positif bagi permainan tim di dalam lapangan. Calvin juga memiliki tendangan keras dengan memanfaatkan kaki kirinya sebagai kaki terkuat. Dengan masuknya sang pemain sejak menit awal pertandingan, maka timnas Indonesia dapat memanfaatkan kemampuannya pada situasi bola mati yang bisa memberikan keuntungan bagi skuad Garuda. Nathan John, pemain muda yang kini siap berkarir di kasta kedua Liga Inggris bersama dengan Swansea City, berkemungkinan besar akan menjadi nama pemain yang tampil reguler bersama timnas Indonesia senior. Usai dirinya tampil impresif pada laga melawan timnas Filipina kemarin, membuat namanya semakin terkenal berkat performanya di dalam lapangan. Pada pertandingan terakhir kemarin, dirinya dapat memberikan 2 assist melalui permainan terbuka yang dimanfaatkan oleh Tom Hay dan juga situasi tendangan bebas yang mampu dimanfaatkan oleh Rizky Ridho. Dengan gaya permainannya yang lincah dan juga mengandalkan kerjasama tim, Coach Sintayong berkemungkinan besar akan kembali memasangnya sebagai jajaran 11 pemain utama pada pertandingan yang akan datang. Nathan juga memiliki kemampuan di dalam memberikan umpan langsung yang terarah. Dirinya beberapa kali menciptakan peluang berbahaya melalui umpannya yang sayang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dengan performanya yang semakin meningkat, diharapkan dirinya segera mendapatkan jam terbang di level klub sebelum pertandingan di bulan September yang akan datang. Tom Hay, mantan pemain SC Heerenveen yang baru saja mencetakkan gol debutnya bersama timnas Indonesia, juga dipastikan akan bermain sebagai sosok skuad inti pada putaran ketiga yang akan datang. Pemain yang satu ini akan memiliki peran utama sebagai jenderal lapangan tengah dan juga sosok otak dari variasi serangan yang akan diciptakan oleh timnas Indonesia. Pada pertandingan melawan timnas Filipina kemarin, Tom Hay dapat membuktikan kualitasnya dengan bermain sebagai sosok sentral di dalam lapangan hijau. Dirinya berhasil memberikan umpan yang akurat dan juga tendangan-tendangan dari luar kotak penalti yang mematikan dan sangat berguna sebagai daya dobrak kepada gawang lawan. Pada putaran ketiga yang akan berlangsung pada bulan September mendatang, dirinya dipastikan akan menjadi pemain inti yang dipilih oleh Coach Sintayong dan diharapkan dapat kembali menunjukkan kualitasnya bersama skuad Garuda. Khususnya di dalam pemanfaatan situasi bola mati yang akan dirinya eksekusi bersama dengan Calvin Verdonk yang juga merupakan pemain terbaik di kasta tertinggi Liga Belanda musim lalu. Ragnar Oratmangun, tidak dapat lagi diperdebatkan jika pemain asal Sparta Rotterdam yang satu ini akan menjadi sosok pemain yang selalu dimasukkan oleh Coach Sintayong di dalam lapangan. Tubuhnya yang besar dan kuat menjadi modal berharga yang Ragnar miliki untuk bisa unggul di dalam pertandingan. Selain itu, pemain yang satu ini juga dinilai sebagai pemain yang memiliki etos tinggi dan stamina yang luar biasa. Dengan stamina yang prima, Ragnar dapat bermain selama 90 menit tanpa kelelahan dan bisa menjadi sosok ujung tombak yang berharga bagi skuad Garuda. Di samping itu, dirinya juga memiliki keseimbangan yang patut diacungi jempol. Hal ini terlihat pada saat Hernando Ari memberikan tendangan jauh keras ke arah lawan. Ragnar yang sedang berlari bahkan dapat mengimbangi 2 badan besar dari para pemain bertahan Irak dan hampir mencetakkan gol penyeimbang bagi timnas Indonesia. Sehingga tidak perlu lagi memperdebatkan jika sang pemain akan kembali masuk ke dalam skuad utama pada pertandingan timnas Indonesia selanjutnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rafael Struijk, meskipun belum kembali memperlihatkan performa maksimalnya di dalam pertandingan, kini Rafael Struijk sedikit mendapatkan keleluasaan dari perannya sebagai ujung tombak dari timnas Indonesia. Setelah kedatangan Ragnar ke dalam skuad inti, Rafael Struijk dapat bermain dengan lebih bebas dan menjadi sosok pemain yang dapat melakukan pergerakan tanpa bola dengan sangat baik. Meskipun begitu, dirinya juga tetap menjadi pemain pemantul bola yang telah menjadi perannya di dalam lapangan. Pada laga melawan timnas Irak kemarin, Rafael Struijk berhasil memberikan satu tendangan ke arah gawang yang sayangnya masih belum bisa menghindar dari blok yang dibuat oleh pemain Irak. Dan pada laga kualifikasi putara ketiga besok, tentunya Rafael Struijk akan berupaya untuk menjadi sosok pemberi assist dan tidak memaksakan diri untuk menciptakan keunggulan. Hal tersebut pastinya telah menjadi fokus utamanya setelah dirinya gagal memberikan umpan kepada Shaine Patinama yang memiliki peluang besar untuk bisa menciptakan gol. Jens Raven, pemain muda asal FC Dordrecht, dikabarkan akan menjadi amunisi tambahan pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan September mendatang. Pemain yang saat ini sedang bersama dengan timnas Indonesia U20 asuhan Coach Sintayong tersebut pastinya akan bisa menunjukkan permainannya dengan maksimal saat masuk sebagai skuad utama di timnas Indonesia senior. Sebab pada laga Toulon bersama dengan timnas Indonesia U20, Jens Raven tidak bisa memberikan dampak sebab skema permainan yang tidak terlihat di dalam lapangan.
Dirinya tidak mendapatkan suplai bola dengan baik selama 90 menit jalannya pertandingan pada 4 laga yang dirinya lakoni. Namun pada pertandingan timnas senior yang akan dirinya lakoni pada bulan September mendatang, dirinya tentu bisa mendapatkan suplai bola dengan sangat baik dari para pemain gelandang dan juga sayap yang dimiliki oleh skuad Garuda. Sehingga kini tinggal masalah bagaimana Jens Raven dapat memaksimalkan peluang dan menjadi jawaban atas produktivitas gol dari timnas Indonesia. Itulah tadi merupakan prediksi line up timnas Indonesia asuhan Coach Sintayong pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga di bulan September besok. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.